Oke teman-teman, banyak banget yang nanya ke saya, "Kang, apakah benar ya kalau misalnya di dunia enterprise atau corporate company itu banyak yang menggunakan Java?" Nah pertanyaannya, kok banyak yang menggunakan Java? Alasannya kenapa? Gimana kalau bahasa pemrograman yang lain atau contohnya teknologi seperti Node.js? Masih banyak nggak sih di dunia corporate? Nah itu pertanyaannya, di sini juga ada yang nanya ya, kebetulan seperti itu. Yuk kita bahas pertanyaannya. Oke, jadi ini pertanyaannya dari Satria ya. Untuk back-end level enterprise, apakah benar Java lebih dibutuhkan dibanding dengan Node.js? Nah, soalnya kemarin ikut opening course online, yang di sana saya bertanya kepada, kenapa nggak ada Node.js? Mereka jawabnya karena Node.js nggak bisa buat menghandle data kalau udah di level enterprise. Mohon maaf Pak, mungkin pertanyaan saya kurang jelas. Ini trainernya mungkin agak ngaco ya jawabnya. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, data level apapun gitu ya bisa di-handle pakai bahasa pemrograman atau teknologi apapun. Jadi mau Node.js, mau Java, even PHP sekalipun itu bisa aja menghandle data mau di level apapun ya. Nah, di sini saya akan lebih bahas kenapa banyak banget corporate company atau enterprise itu lebih milihnya Java atau yang selevel kayak Java misalnya ya, kayak .NET gitu ya, dibanding teknologi yang lain seperti contohnya Node.js, atau Golang misalnya, atau PHP, atau Python, dan lain-lainnya. Ini untuk backend ya. Nah, jadi ini spesial untuk backend. Oke, kita bahas sekarang. Oke, jadi saat teman-teman misalnya bikin aplikasi, kalau misalnya kita kerja di sebuah tech company, contohnya teman-teman e-commerce gitu ya. E-commerce-nya misalnya nggak cuma jualannya, tapi nge-build up sendiri misalnya ya. Nah itu biasanya yang dilakukan adalah pertama kali kita akan menentukan teknologi yang dikuasai oleh programmernya. Dan biasanya di perusahaan tech company itu semuanya dibikin sendiri ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau kita perusahaan tech company ya, dan yang ini kita bilang corporate ya. Oke, jadi yang namanya tech company itu kan inti pendukungnya ya, itu kan dari teknologi ya. Tidak ada teknologi nggak bisa tuh jualan. Simpelnya kayak gini. Misalnya kita misalnya jualan toko, kita bikin toko online. Nah kalau nggak ada web atau sistem toko online-nya, itu kita nggak bisa jualan. Nah ketika aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi kayak gitu ya, yang disupport baik dengan teknologi, itu rata-rata membutuhkan perkembangan teknologi yang cukup cepat. Jadi contohnya kalau teman-teman perhatikan jadi e-commerce gitu ya, atau misalnya ada apa ya sekarang ojek online gitu ya, dan lain-lain, itu butuh banget support teknologi yang sangat cepat ya perubahannya. Nah pada saat seperti itu, rata-rata mereka akan melakukan ini, in-house ya, in-house development. Artinya mereka akan bikin tim sendiri dan lain-lain. Nah artinya apa? Artinya ini nggak butuh support dari third party. Kenapa? Karena semuanya di-develop sendiri. Nah ketika tidak butuh support dari third party, maka yang terjadi adalah tim development-nya ya, itu dia bebas menentukan teknologinya. Jadi dia mau pakai Java kek, mau pakai Node.js kek, atau even PHP kek, Python gitu ya, dan lain-lain itu bebas. Kenapa? Karena baik lagi, dia develop sendiri, ngembangin sendiri. Nah, berbeda dengan corporate company. Biasanya corporate company itu sejak awal memang core pendukungnya tuh bukan dari sisi teknologinya. Nah, ya simpelnya adalah nggak ada teknologi pun, maksudnya teknologi yang jadul pun mereka masih tetap jalan ya, teknologi sederhana pun mereka tetap jalan. Contoh yang paling simpel misalnya, misalnya corporate company yang ini ya, contoh mobil gitu ya, mobil otomotif gitu ya. Ya otomotif mungkin punya software gitu ya, tapi mereka tuh kan kalau ketika jualan kebanyakan misalnya jualannya offline gitu ya. Walaupun ada online, biasanya ya yang handle-nya toko online-nya bukan mereka misalnya. Atau misalnya ya contoh yang paling simpel bank-bank gitu ya, bank-bank yang sebelum sekarang marak bank digital ya. Nah, contohnya misalnya atau asuransi gitu ya. Nah, ini kebanyakan mereka bisnisnya walaupun butuh teknologi, tapi maksudnya enggak sebutuh banget kayak tech company gitu ya.
kalau hal-hal seperti ini. Contohnya teman-teman nggak punya mobile aplikasi juga masih bisa kan transaksi di bank gitu ya. Nah, atau teman-teman nggak butuh website juga masih bisa kan daftar asuransi langsung ke cabangnya misalnya. Atau teman-teman nggak butuh install aplikasi apapun gitu ya, teman-teman masih bisa beli mobil langsung ke dealernya kayak gitu. Jadi simpel kayak gitu. Nah, pada kasus seperti ini, mereka mungkin butuh software ya. Jadi yang ini butuh software atau aplikasi gitu ya. Tapi nggak butuh di development terus-menerus. Kenapa? Karena ya kebutuhan bisnisnya cuma seperti itu, mereka hanya butuh dibikinkan bisnis seperti itu. Nah, kadang-kadang saat mereka memilih teknologi, ya perusahaan-perusahaan korporat atau enterprise seperti ini, nah itu mereka butuh teknologi yang digunakan itu ada yang supportnya. Jadi kalau kita misalnya misal aja ya, milih contohnya teknologinya Java, itu sudah ada banyak yang supportnya. Contohnya dari Oracle misalnya, ada juga dari Red Hat dan lain-lain. Atau banyak yang pakai .NET, contohnya ini kan disupport dari Microsoft gitu ya. Nah, jadi ini di luar dari aplikasinya ya. Kalau aplikasinya mungkin yang developnya adalah vendornya atau misalnya IT konsultannya. Atau misalnya kalau misalnya database-nya juga sama ya, database-nya mungkin jarang pakai contohnya kayak MySQL gitu ya. Pakainya mungkin kayak Oracle gitu ya, kebanyakan. Nah, karena disupport sama Oracle gitu ya. Atau misalnya SQL Server karena ini disupport sama Microsoft misalnya seperti itu. Nah, jadi mereka tuh butuh yang supportnya. Kenapa? Karena mereka tidak punya in-house development. Jadi mereka berikan ke vendor ketika selesai, vendor mungkin udah masa maintenance selesai gitu ya, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Karena aplikasinya mungkin aja sudah tidak ada perubahan lagi ya, tok aja selesai. Nah berarti yang dibutuhkan apa? Support dari teknologi si aplikasi itu berjalan. Contohnya kayak Java, .NET misalnya ya, atau database-nya. Jadi paling yang berhubungan masalahnya kayak Java-nya misalnya, atau misalnya Oracle-nya dan lain-lain. Nah, bisa nggak misalnya kita pakai teknologi di luar ini? Contohnya kayak Node.js, PHP, sebenarnya bisa aja gitu ya. Nah, cuma ya berarti pertanyaannya ada yang support atau enggak? Kalau nggak ada yang support, biasanya perusahaan yang corporate itu kurang mau ya untuk menggunakan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya ada apa-apa, mereka nanti bingung gimana cara menyelesaikannya. Nah, kebetulan kalau misalnya teknologi seperti Java atau .NET, itu banyak banget supportnya. Jadi ketika ada masalah itu gampang karena ada tim support yang bisa ngebantuinnya. Nah, tapi ini corporate-corporate yang kayaknya anggap aja masih bisa jalan tanpa harus pakai teknologi atau aplikasi yang kekinian. Nah, tapi corporate-corporate sekarang kayak contohnya bank digital gitu ya, misal aja gitu ya. Asuransi pun gitu ya, mungkin sekarang udah ada asuransi digital dan lain-lain gitu ya. Nah, itu rata-rata mereka punya in-house sendiri. Nah, ketika mereka punya in-house development sendiri, pertanyaannya ya, mereka mau pakai teknologi apa? Nah, rata-rata yang mereka gunakan itu tidak introduce teknologi baru. Karena kebetulan mereka sudah pakai misalnya dua teknologi ini, Java atau .NET, maka ketika mereka melakukan in-house pun ya, development in-house, contohnya mungkin bikin aplikasi internet banking sendiri, ya, mobile banking sendiri, maka mereka pun akan menggunakan teknologi yang sudah familiar mereka gunakan. Harapannya apa? Harapannya biar supportnya itu-itu aja, nggak berubah lagi gitu ya. Ya mungkin ada beberapa company yang akhirnya beda teknologinya gitu ya. Nah tapi itu rata-rata jarang, kebanyakan akan adopsi teknologi yang sama. Nah maka dari itu kalau teman-teman misalnya belajar Java atau .NET itu banyak banget mungkin pekerjaannya di dunia corporate. Nah beda dengan dunia tech company. Kalau tech company itu beragam banget ya. Ada yang pakai Java, ada yang pakai .NET, ada yang pakai Node.js, PHP, Python, dan lain-lain. Itu banyak banget. Jadi pilihannya lebih banyak. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya pengennya masuk ke dunia corporate, misalnya ya, mungkin corporate itu banyak orang yang pengen stabilnya ya, karena udah jelas stabil, mungkin karena udah profit dan lain-lain ya kalau di corporate. Maka teman-teman bisa pilih teknologi yang memang banyak dipakai di mereka. Contohnya saat ini mungkin kalau di Indonesia, kalau saya perhatikan kebanyakan masih menggunakan Java dan juga .NET. Jadi itu ya, kenapa di dunia corporate masih banyak menggunakan ini. Jadi bukan karena teknologi yang lain itu jelek, enggak, bukan karena itu. Karena teknologi yang lain mungkin belum ada support yang bagusnya aja untuk nge-support si teknologi itu. Anggap aja kalau ada satu perusahaan besar yang nge-support misalnya Node.js, ya mungkin aja orang bakal banyak adopsi juga gitu ya. Nah tapi karena kayaknya sekarang Node.js masih community ya, nggak ada yang support resminya banget gitu ya.
Nah, termasuk kayak PHP juga ya, Python juga gitu ya. Nah, atau Golang juga kan nggak ada support resminya misalnya dari Google gitu ya. Nah, akhirnya corporate masih banyak yang menggunakan Java atau .NET. Kecuali, baik lagi ya, kecuali kalau corporate-nya akan in-house development sendiri. Jadi yang supportnya ya tim development-nya sendiri. Karena sekarang udah banyak juga kok bank-bank atau perusahaan corporate yang udah pakai kayak Golang gitu ya, atau Node.js gitu ya. Kalau nggak salah sih terakhir dulu banget ya, setahu saya kayak Bank Jago itu pakainya awalnya Node.js ya, plus Java juga. Contohnya yang terakhir kita rame, misalnya yang CIMB sebelumnya pakai Java, mereka coba juga adopsi Rust contohnya. Itu kenapa? Karena mereka punya in-house development sendiri. Kalau mereka nggak punya in-house, mungkin mereka juga nggak akan mau ya kalau harus introduce teknologi baru. Tapi karena punya tim development sendiri, ya mereka bisa tentuin mau pindah atau adopsi teknologi apapun. Jadi itu jawabannya. Bukan berarti A lebih baik ya, lebih ke kalau di corporate, mana yang bisa disupport.